Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aula Intan Akmalia Putri dengan NPM 22130210057 dari Pendidikan Matematika akan mempresentasikan hasil presentasi kami dasar-dasar IPA biologi mengenai sistem pernafasan. Next. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, organ-organ pernafasan, yaitu dapat dilihat pada gambar. Yang pertama ada rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Selanjutnya, yang pertama, organ pernafasan ada hidung. Hidung terdapat rambut hidung dan selaput lendir. Fungsi hidung adalah tempat masuknya udara, yang kedua penyaring udara melalui rambut-rambut halus dan lendir di dalam hidung, dan yang ketiga sebagai indera penciuman. Selanjutnya tenggorokan. Tenggorokan tersusun oleh tulang rawan yang di bagian depan membentuk jakun dan di bagian atas memiliki katup atau epiglotis. Selanjutnya trakea atau batang tenggorokan. Trakea memiliki fungsi menyaring, melembabkan, dan mengatur suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Sebagai penyedia saluran napas atau jalan napas, trakea menghubungkan laring dan paru-paru agar udara bisa masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya, trakea juga memungkinkan udara untuk melewati antara laring dan bronkus. Selanjutnya, bronkus. Bronkus memiliki fungsi sebagai konduktor antara atmosfer dan alveoli. Alveolus adalah bagian bronkus yang berfungsi sebagai tempat difusi oksigen. Tulang rawan bronkus berfungsi memberi kekuatan pada saat bronkus menarik dan menghembuskan napas. Selanjutnya, bronkiolus dan alveolus. Bronkiolus ialah fungsi menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli, dan yang kedua mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru. Alveolus sebagai tempat pertukaran gas dan penyimpanan udara dalam tubuh untuk sementara waktu. Selanjutnya, mengenai mekanisme pertukaran udara. Mekanisme pertukaran udara dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pernapasan luar atau eksternal, dan yang kedua penapasan dalam atau internal. Pernapasan luar atau eksternal yaitu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara darah dan udara di paru-paru. Pertukaran gas terjadi yaitu dengan karbon dioksida meninggalkan darah dan oksigen masuk darah melalui proses difusi. Lalu, pernapasan dalam atau internal, pertukaran gas di dalam jaringan tubuh, darah masuk ke jaringan tubuh. Oksigen meninggalkan hemoglobin dan berdifusi masuk ke dalam cairan jaringan tubuh. Selanjutnya, mekanisme pernafasan. Mekanisme pernapasan yang pertama ialah pernafasan dada. Pernafasan dada dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu proses inspirasi yang pertama udara masuk, lalu tulang rusuk terangkat dikarenakan kontraksi antar otot tulang rusuk, lalu volume rongga dada membesar. Yang kedua ekspirasi, yaitu prosesnya yang pertama udara keluar, lalu tulang rusuk turun dikarenakan otot antar tulang rusuk berelaksasi. Selanjutnya, mekanisme yang kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut juga melalui ada dua proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yang pertama, udara masuk, lalu otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, rongga dada membesar. Lalu yang kedua, ekspirasi. Proses yang pertama, udara keluar, lalu otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke atas, volume rongga dada mengecil. Selanjutnya, volume udara pernafasan. Next. Volume udara pernafasan dibagi menjadi 5. Yang pertama volume tidal, yaitu udara pernapasan biasa, kurang lebihnya 500 cc atau 500 mili. Yang kedua, volume cadangan. Inspirasi udara yang masuk dapat dimasukkan secara maksimal setelah melakukan inspirasi biasa. Besarnya kurang lebih 1500 cc atau 1500 mili.
Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi. Udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasanya memiliki besaran yang sama dengan volume cadangan ekspirasi. Yang keempat, volume kapasitas vital. Volume udara yang dapat dilakukan secara semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi kurang lebih 3.500 cc atau 3.500 mili. Dan yang terakhir yaitu volume total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin, besarnya kurang lebih 4.500 cc. Lalu selanjutnya mengenai gangguan sistem pernafasan. Gangguan sistem pernafasan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ialah jamur. Jamur aspergillosis adalah infeksi, reaksi alergi, atau pertumbuhan jamur yang disebabkan oleh jenis Aspergillus. Jamur ini biasanya tumbuh vegetasi yang telah membusuk dan daun mati. Yang kedua, genetik. Asma merupakan jenis penyakit jangka panjang yang menyerang saluran pernafasan. Kondisi ini terjadi karena adanya peradangan dan penyempitan saluran nafas dan menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Gejala penyakit ini bisa muncul karena beberapa hal seperti debu, bulu binatang, asap rokok, gas, bau tajam, stres udara yang dingin, hingga kelelahan. Selanjutnya, bakteri. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya ada virus. Virus infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, bahkan bisa menimbulkan kematian. Selanjutnya, infeksi atau peradangan. Contohnya laringitis, yaitu peradangan yang terjadi pada laring atau pita suara. Keluhan ini umumnya disebabkan oleh penggunaan laring yang berlebihan, iritasi, atau infeksi. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.